Selamat malam, perkenalkan nama saya Aldo Aryansyah, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer tentang implementasi TCP/IP. Di sini ada 20 perintah dasar dari TCP/IP yang harus saya jelaskan, kemudian saya praktekkan. Dan ini untuk beberapa rangkuman yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke command prompt untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, cd berfungsi mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaan dengan perintah cd c:2/user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Kemudian yang kedua, CLS atau clear screen berfungsi membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Yang ketiga, CLS/tanda tanya berfungsi menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. CLS/. Yang keempat, dir/tanda tanya berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi/tanda tanya menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Oke, munculnya seperti ini. Kemudian yang kelima, ipconfig berfungsi menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Oke, tampilannya seperti ini juga. Di sini menampilkan IP address, subnet mask, default gateway-nya juga. Bisa juga kalau dari buku panduan pakai ipconfig alt nomor 6 yang berfungsi menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan, alamat, MAC address, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. /alt. Oke, di sini sudah muncul ya detailnya dari hostname-nya dari laptop ini. Kemudian wireless LAN adapter yang saya gunakan. Lengkap. Yang ketujuh, ipconfig/tanda tanya berfungsi menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang digunakan. Oke, munculnya seperti ini ya. Nomor 8, ipconfig/release berfungsi melepaskan atau rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua operator jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Nomor 9, ipconfig/renew berfungsi meminta atau renew alamat IP dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Oke, muncul. 10, ipconfig display DNS berfungsi menampilkan case DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Lanjut, nomor 11, ipconfig/flash DNS berfungsi menghapus case DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS terbaru.
12. ipconfig register DNS berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Ping berfungsi mengirimkan paket ICM echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Bisa juga ping ke Google untuk mengecek konektivitas dari jaringan WiFi yang kita gunakan. Bisa juga menggunakan Minte untuk ping terus menerus. Jadi di sini kita bisa pantau koneksi jaringan dari WiFi ini apakah stabil atau tidak. Cukup ya. Kita stop dulu. Oke, kita lanjut ke 14. NetStat berfungsi menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup data port yang terbuka, status koneksi, TCP, IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Tracer berfungsi menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Fetching berfungsi seperti kombinasi dari perintah ping dan tracer. Fetching mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. NS lookup berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencapai alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS lookup, contohnya DNS Google. Coba DNS Google. Oke, muncul ya. 18. Nets adalah utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan sebagainya. Contoh sederhana, cek histori jaringan WiFi pada komputer atau laptop saat ini dengan perintah nets VLAN show profile. Oke, ini jaringan WiFi yang pernah tersambung di komputer kita. Kemudian kita coba cek passwordnya dengan menggunakan perintah net spasi VLAN show profile name sama dengan ketik 2 Naila. Kita coba yang Naila, ketik 2 ketik spasi K sama dengan clear, enter. Oke, di sini muncul ya kayak kontennya. Kontaknya kemudian 19 root
Berfungsi menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Yang terakhir, net merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa sub perintah yang sering digunakan dengan net termasuk netuse untuk menghubungkan drive jaringan, netuser untuk mengelola akun pengguna, netshare untuk berbagi folder, dan sebagainya. Kita ambil contoh dari netuser. Netuser. Enter. Oke, di sini muncul ya nama laptop. Demikian tugas dari saya. Terima kasih.